Ya, pemirsa, jika tidak ada halangan, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan dikukuhkan menjadi Gubernur DKI Jakarta atau menjadi Gubernur definitif pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada hari Jumat esok. Namun langkah Ahok ini untuk menjadi orang nomor 1 di ibu kota terus dihalangi kubu Koalisi Merah Putih yang digawangi Wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra, M. Taufik. Banyak ulama, banyak kiai, banyak... Aksi frontal menentang pelantikan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta diperlihatkan Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Muhammad Taufik. Saat unjuk rasa Front Pembela Islam hari Selasa lalu, Taufik ikut naik mimbar dan memberi orasi bersama anggota DPRD dari fraksi P3, Abraham Lunggana atau Lulung. Namun Taufik berkilah hal tersebut untuk menampung aspirasi warga. Siapa yang mana yang melarang Dewan menerima aspirasi? Justru kita mau menjaga kalau dia nggak kita terima, dia bisa muncul luapan emosinya. Kita terima. Habis itu dia minta apa? Kita menyampaikan hasil pertemuan ke depan masanya, kita lakukan. Memang kewenangannya Dewan begitu. Ahok sendiri enggan mengomentari konstelasi politik saat ini di Jakarta. Ahok menegaskan saat ini dirinya lebih konsentrasi untuk bekerja. Nggak usah ngomongin, makanya kita mesti cek. Daripada ngomongin yang politik-politik mah nggak usah dibawa-bawa lah urusan pusat ke Jakarta. Berbagai alasan digunakan Taufik untuk menjegal Ahok menjadi gubernur. Taufik sempat mengutip pasal 173 Perpu nomor 1 tahun 2014 yang menyebutkan wakil gubernur tidak otomatis menjadi gubernur. Namun ada pasal peralihan dalam Perpu tersebut, yaitu pasal 203 yang berbunyi dalam terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota otomatis menggantikannya sampai dengan berakhir masa jabatan. Taufik menyatakan telah meminta pendapat Mahkamah Agung mengenai tafsiran tersebut. Namun Mahkamah Agung menegaskan tidak akan mengeluarkan fatwa dalam hal ini. Yang pasti Mahkamah Agung belum tidak mengeluarkan fatwa atau petunjuk apapun tentang pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Nah, silakan, berarti ada mekanisme lain yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai otoritas jabatan politik misalnya, dan juga DPRD, silakan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy mengatakan DPRD akan mengadakan rapat paripurna pada hari Jumat untuk mengesahkan Ahok sebagai gubernur kendati tidak dihadiri kubu Koalisi Merah Putih. Tim Liputan Metro TV. Ya, langsung saja kita akan membahasnya, jalan berbatu menuju DKI 1, dan sudah datang pagi hari ini Joni Simanjuntak, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi, Bang Joni. Apa kabarnya? Baik. Oke, ini rencananya besok akan ada sidang paripurna ya di DPRD DKI Jakarta. Apa yang menjadi agenda esok, Mas? Agenda besok itu sebenarnya hanya untuk melakukan pengumuman, ya, mengumumkan bahwa Pak Basuki Cahayapurnama itu ya untuk nanti diusulkan menjadi gubernur. Nah, oleh karena itu tindak lanjutnya pengusulan. Nanti ya pengumuman. Oke. Kemudian tindak lanjut dari situ pimpinan DPRD untuk berkirim surat kepada Presiden melalui Kemendagri agar beliau dikeluarkan sebagai SK-nya lah ya untuk menjadi gubernur. Untuk seterusnya dilantik. Besok jam berapa itu, Bang Joni? Rencana kita besok jam antara jam 10 ke atas lagi. Oke, tetapi apakah suara di DPRD sendiri sudah bulat, sudah solid untuk mengumumkan Ahok ini menjadi gubernur DKI Jakarta? Atau masih ada suara perpecahan di dalam? Ya, kita masih berbeda pendapat ya, khususnya dari beberapa teman-teman kita yang kemarin menamakan dirinya itu Koalisi Merah Putih. Ya. Mereka melihat persoalan Ahok ini dari sisi yang berbeda. Saya mengatakan bahwa mungkin mereka berpandangan ada segi-segi celah hukum ya yang mereka coba untuk semacam argumentasi bahwa Pak Ahok ini jangan dulu buru-buru ya kita dilantik, kita berkirim surat dulu, minta fatwa dulu ke Mahkamah Agung ya.
Itu pertama. Kemudian kayaknya sesudah ada Bung Refli dengan kawan-kawan agak goyang, mulai lagi ditarik ke Undang-Undang Kekhususan DKI, ya kan, Undang-Undang Nomor 29 dan sebagainya. Nah, tetapi kita melihat secara politik selama ini memang mereka agak berbeda ya dengan kita dalam beberapa hal tertentu. Tapi apakah besok kita akan melihat hal yang sama kalau kita lihat di DPR RI? Apakah besok dalam sidang paripurna juga kita akan melihat hal seperti ini juga? Ada pertentangan Ya itu. kubu ini? Jadi ketika beberapa kawan-kawan kita melakukan argumentasi secara hukum, tapi saya melihatnya dari sisi politis. Makanya di media yang lalu saya katakan like father like son. Okay. Yang di atasnya seperti itu ngikut ke bawah. Oke. Ya, mereka terbentuk ya. Bahkan saya katakan ada fenomena pembentukan KMP sampai ke daerah-daerah. Sekretariat gabungan seperti dulu di eranya Demokrat tidak sampai ke daerah-daerah. Kita cair kalau di tingkat daerah gitu. Baik. Tapi sekarang saya lihat ini sampai ke daerah-daerah. Saya pikir bukan hanya kepada persoalan Ahok ya berbeda itu. Tetapi nanti ke depannya persoalan apapun itu nanti akan ada seperti persoalan ini. salah ngomong juga nanti, itu juga nanti akan dibawakan, dicari justifikasinya secara hukum dan sebagainya. Nanti bisa kita lihat itu fenomena Baik, seperti itu. kita sudah bergabung juga di sini ada dari fraksi PKS, dari Kubu Merah Putih ada Pak Tri Wicaksana. Selamat pagi Pak Tri Selamat pagi. Oke, Pak Tri Wicaksana. Selamat pagi. Iya, pagi. Iya, bagaimana kabarnya Pak Tri? Baik, baik. Iya, ini besok rencananya sidang agenda paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti apa sikap dari Koalisi Merah Putih? Saya kan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Waktu beberapa hari yang lalu ada rapat pimpinan DPRD beserta dengan fraksi-fraksi. Pak Joni juga menghadiri. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Bung Sani. Ya, nah kita bersepakat di rapat itu bahwa kita akan berkonsultasi bersama-sama kepada Mahkamah Agung dan Kemendagri. Karena pada rapat pimpinan itu masih terjadi perbedaan pendapat di antara pimpinan DPRD dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD terkait dengan tafsir dari Perpres 1 tahun 2014 yang lalu. Jadi kita bersepakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung sendiri sudah menyatakan tidak akan memberikan fatwa MA terkait dengan kasus ini. Seperti apa tanggapan dari kubu Anda? Ini bukan masalah kubu-kubuan. Ini adalah kesepakatan rapat pimpinan DPRD sekali lagi untuk kita konsultasi ke MA. Kita kan sudah berkirim surat kepada Ketua MA. Nah, nanti kita akan menunggu jawaban dari Ketua MA berkaitan dengan masalah ini. Menurut beliau akan diberikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, itu kesepakatannya Mbak. Baik, tetapi kita juga sudah dapat pernyataan dari Humas MA yang menyatakan bahwa MA tidak akan memberikan fatwa mengenai hal ini. Ya, kita berkirim suratnya pada Ketua MA Mbak. Artinya tetap kekeh meskipun Humas sudah mengatakan MA tidak akan memberikan jawaban, tetap menunggu juga dari Ketua MA seperti itu. Iya, karena kan kita memberikannya surat tertulis. Oke. Nah, supaya nggak ada salah langkah, karena kan DPRD ini kan pengemban amanat konstitusi. Semua pimpinan dan fraksi-fraksi itu sepakat di situ. Baik. Bahwa ada perbedaan tafsir dari pasal 203 Perpu 1 tahun 2014 itu. Oke, baik. Artinya menunggu surat tertulis, surat jawaban tertulis dari MA seperti itu ya, Pak Sani ya? Betul. Oke, baik, Mas Karena Refli. kita menghormati lembaga tinggi negara tersebut. Baik. Kan surat tertulis masa berbalas dengan pernyataan atau statement kan nggak ini. Oke, baik. Baik, Mas Refli, kalau kita melihat memang yang berhak melantik gubernur adalah presiden seperti itu. Tetapi sebenarnya di mana sih peran DPRD dalam tingkatan tata negara ini? Ya, saya melihat sebenarnya dalam kasus Ahok ini agak salah kaprah ya DPRD DKI.
karena dia menyamakan dengan pengunduran diri ya, pemberhentian atau diberhentikan. Memang di situ kan dikatakan dalam kasus Jokowi kemarin, ketika Jokowi mengundurkan diri, maka kemudian diumumkan di rapat paripurna DPRD, lalu kemudian diusulkan untuk penetapan pemberhentian kepada Presiden. Kalau kemudian DPRD tidak mau mengusulkan, maka kemudian Presiden sendiri yang akan memberhentikan melalui Menteri. Nah rupanya model seperti ini dipakai juga untuk kemudian menetapkan Ahok sebagai gubernur pengganti begitu ya, menggantikan Pak Jokowi. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat, saya coba baca Perpu nomor 1 2014 itu tidak ada mekanisme seperti itu. Hanya dikatakan bahwa mengenai tata cara pelantikan ini itu akan diatur di peraturan presiden. Nah, peraturan presidennya memang belum ada, tetapi di situ dikatakan bahwa yang namanya gubernur itu akan dilantik presiden di ibu kota negara. Jadi kalau misalnya nanti kebetulan ada 5 atau 10 misalnya gubernur, maka kemudian kumpul di ibu kota negara, lalu kemudian dilantik begitu. Jadi sesungguhnya peran DPRD hampir tidak ada. Lalu kita kaitkan juga dengan sistem kita ya, pemerintahan presidensil ya, di mana pusat dan daerah kurang lebih sama, eksekutif dan legislatif terpisah. Jadi keberadaan eksekutif itu tidak tergantung legislatif sebagaimana dalam sistem pemerintahan parlementer, karena eksekutif ini kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, cuma memang kebiasaan kita ini selalu membirokratisasi pejabat-pejabat yang dipilih, ya kan, paripurna lah DPR, lalu kemudian pengusulan oleh pimpinan DPRD dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang anggota DPRD berimajinasi seolah-olah mereka punya kewenangan. Kewenangan sama seperti itu. Kewenangan untuk menentukan iya atau tidak terhadap mereka yang dipilih. Padahal hak mereka itu timbul karena mereka dipilih, itu yang pertama. Yang kedua, karena undang-undang menentukan. Nah, dalam kasus Ahok ini misalnya, sebenarnya tidak ada perbedaan tafsir di pasal 203 itu jelas sekali bahwa dikatakan bahwa kalau itu diangkat berdasarkan Undang-Undang 32 2004, maka kemudian wakil akan menggantikan kalau kemudian gubernur berhalangan tetap. Kenapa filosofinya begitu? Karena kemudian ini Undang-Undang 32 ini pemilihannya satu paket, di mana baik itu kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu dipilih secara langsung. Nah, sehingga karena dia dipilih secara langsung, dia punya standing untuk menggantikan. Lain halnya kalau pemilihan menurut Perpu ini, di mana wakil tidak dipilih secara langsung. Kalau yang tidak dipilih secara langsung ini menggantikan, maka kemudian akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 4, di mana gubernur, bupati, wali kota harus dipilih secara demokratis. Baik, Bang Refli, nanti kita lanjutkan karena memang ada yang menarik juga dalam Perpu nomor 1 tahun 2014. Saya juga nanti ingin bertanya kepada Pak Arte bagaimana sebenarnya implikasinya. Oke, nanti kami akan kembali masih mengenai jalan berbatu menuju DKI 1. Tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami di Bincang Pagi. Kita akan meneruskan kembali pembicaraan mengenai jalan berbatu menuju DKI 1. Saya akan ke Pak Arte. Pak Arte, banyak yang bertanya-tanya dan ada juga beberapa suara yang menyatakan ini sebenarnya pemilihan DKI Jakarta itu menggunakan Undang-Undang 32 tahun 2004. Ada yang mengatakan Undang-Undang 29 tahun 2007. Tapi sebagai orang yang pernah di dalam KPU sendiri, sebenarnya seperti apa mekanisme dan juga pelaksanaan penyelenggaraan khususnya untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta? Ya, untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang posisi DKI, nanti saya juga sedikit menyinggung gambaran soal Yogyakarta dan Aceh itu ya, sehingga lebih jelas komparasinya. Kalau DKI Jakarta, kalau ada yang mengatakan hanya menggunakan Undang-Undang 29, saya katakan itu salah besar. 3 undang-undang digunakan di situ. Artinya sekaligus? Ya, 3. sekaligus. Tidak hanya satu antara 29 atau 32? 29 digunakan untuk 2 pasal. Pasal 10, pasal 11. Pasal 10 bicara soal apa? Satu paket. Pasal 11 bicara soal apa? Menangnya 50%. Undang-Undang 32-nya digunakan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan sampai pemberhentian pengangkatan. Undang-Undang 15 tahun 2011 digunakan untuk proses rekrutmen penyelenggaranya sendiri. Ini 3 undang-undang. Untuk memberi contoh ekstrim, di pemerintahan Aceh, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, pilkadanya itu utuh diatur di situ di Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Untuk memberi contoh ekstrim yang lain, tidak menggunakan yang lain.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang keistimewaan Yogyakarta itu penetapan. Jadi tidak ada urusannya dengan undang-undang yang lain, murni di sana. Nah, ini dulu untuk contoh ekstrimnya. Barulah kemudian dengan 3 undang-undang ini lalu di mana pembagiannya? Nah, masuklah kemudian kita ke Perpu. Saya mencoba menjelaskan 173 dengan 203. Ketika bicara 173, 174, secara teknis penyelenggara selama ini memahami bahwa batang tubuh 173, 174 hanya digunakan setelah peristiwa pilkada itu benar-benar menggunakan dasar Perpu. Jadi bahasa sederhananya untuk pemilu kada serentak 2015 itu digunakan 173, 174. Manakala hasil pemilu kada serentak 2015 itu nanti ada yang berhalangan. Tidak untuk kasus DKI Jakarta. Karena di situ ada peralihan. Maka masuklah ke 203. Perdebatannya kemudian di situ benar dikatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang 32 kemudian ternyata berhalangan, maka wakilnya menggantikan. Pertanyaannya dihadapkan dengan Undang-Undang 29 toh. Jangan lupa bahwa Undang-Undang 32 itu di pasal 226 ngomongnya begini. Saya kutip saja, ketentuan dalam undang-undang ini Undang-Undang pasal 226 ini, Undang-Undang 32 berlaku juga untuk ibu kota Jakarta, untuk Aceh, untuk daerah istimewa Yogyakarta, sepanjang kemudian tidak diatur secara khusus di undang-undangnya. Nah, tadi sudah kita jelaskan, yang diatur secara khusus di 29 itu apa? Hanya 2. Artinya apa? Begitu bicara soal pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah dia berhalangan, masuknya ke Undang-Undang 32. Gitu. Artinya tidak saling menganulir antara 32 dan 29 ini. Jadi benar rumusan pasal itu, 32-nya dicantumkan di situ. Nah, kalau kemudian orang memandang bahwa DKI Jakarta hanya merujuk pasal pada Undang-Undang 29, itu yang keliru. Karena di situ hanya 2 item saja diatur. Begitu bicara soal pengangkatan, pemberhentian, itu masuknya ke Undang-Undang 32. Sehingga cantelan hukumnya menjadi sangat jelas. Karena itu punya dasar dia 203. Nah, karena dia punya dasar 203 itu, kemudian ada yang menarik yang tidak pernah diungkap di publik, ayat 2-nya. Apa itu, Pak? Kalau kemudian Ahok sudah dilantik jadi gubernur, menurut ayat 2 dari Undang-Undang 203 ini, maka pengisian wakil gubernurnya itu merujuk pada ketentuan Perpu ini. Artinya? Artinya, tidak perlu melalui DPRD, Ahok bisa nunjuk sendiri siapa wakilnya. Gitu. Oh gitu. Nunjuk sendiri, tidak perlu lagi. Nah, cuma bedanya kemudian ketika dia nunjuk sendiri, di situ akan ada komparasi pasal. Karena penduduk DKI 10 juta, di atas 10 juta, maka perintah Perpu itu 3 wakil bisa ditunjuk. Tetapi begitu bicara pasal 11 soal pasal 10 soal berapa jumlah wakilnya, di situ sudah diatur khusus hanya 1. Baik, kita tanya seperti apa tanggapan kira-kira begitu dari Pak Sani. Pak Sani, seperti apa tanggapan Anda dari penjelasan dari Pak Putu Arte mekanisme untuk pemilihan atau penyelenggaraan pemilu untuk DKI Jakarta? Kira-kira tadi sudah digambarkan oleh Pak Putu Arte. Seperti apa tanggapan Anda? Jadi gini kan, DPRD ini tidak bermaksud untuk mengada-ngada kewenangannya. Karena apa? Karena di Perpu 1 2014 ini itu ada beberapa menyebutkan tentang DPRD provinsi. Antara lain pasal 174. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Putu ya. Iya. Nah, bahwa pasal 74 itu ini. Tetapi kan di situ ada kalimat pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi. Nah, makanya guna untuk tidak tidak multitafsir, makanya kita bersurat kepada MA. Sebab di dalam Kepres Putusan Presiden nomor 98 tahun 2014 yaitu keputusan untuk memberhentikan Jokowi dan mengangkat Ahok sebagai PLT gubernur, itu di dalam pasal mengingatnya Kepres tersebut hanya menyebutkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 dan tidak menyebutkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Sementara di pasal 203 itu merujuknya ke Undang-Undang 32 pasal 2004. Jadi kan DPRD ini hanya ingin meminta penegasan kepada Mahkamah Agung yang
berwenang memberikan fatwa hukum. Itu aja sebenarnya. Kita juga menerima masukan dari para pakar, dari para pengamat dan lain sebagainya. Tapi karena DPRD ini kan lembaga negara, itu minta fatwa hukumnya ya ke lembaga negara juga, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Iya. Pak Putu ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, Pak Tri. Saya ingin menambahkan, jadi kita memahami posisi teman-teman di DPRD minta fatwa, itu saya kira realistis begitu ya. Tapi barangkali pengalaman kita ketika proses penyelenggaraan, apa yang Pak Tri sampaikan itu bahwa Kepresnya merujuk ke Undang-Undang 29 itu benar. Karena apa? Karena KPU DKI ketika itu kemudian mendasarkan pada Undang-Undang 29 pasal 11-nya menyangkut 50% plus satunya. Jadi usulan untuk calon terpilih menurut Undang-Undang 29 ini agar ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Sehingga makanya benar Pak Tri bilang rujukannya ke 29 bahwa 50% plus makanya karena ada letterlet seperti itulah. Ini pakai Kepres, pakai Undang-Undang 29, nggak pakai Undang-Undang 32. Artinya 29 hanya untuk kuota 17 suara seperti itu. Pak Putu. Memastikan dan menegaskan ini dasar hukum mana yang digunakan. Pasal 203 apa 174. Oke, baik. Lembaga negara DPRD konsultasi Pak Sani, lembaga negara juga. Nanti saya akan juga ini pertajam ke Mas Refli 203174 ini, tetapi kita jeda dulu Mas Refli dan juga Pak Sani tetap di tempat Anda pemirsa. Bincang Pagi masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, langsung saja Bang Refli mungkin ditanggapi tadi pernyataan dari Bang Sani. Ya, kita kan sudah berkali-kali ya memperdebatkan soal ini ya. Sebenarnya saya sendiri menganggap bahwa tidak ada isunya ya. 203 ayat 1 itu sudah sangat jelas sekali. Ini adalah pasal peralihan ya. Jadi kalau kita bicara pasal 173, 174 itu pasal yang bakal digunakan kalau pemilihannya sudah menggunakan Perpu ini. Jadi Perpu itu kan tidak satu paket. Tetapi kemudian kita tahu bahwa ketika Perpu itu berlaku, ada kondisi di mana seluruh gubernur, bupati, wali kota ini dipilih dalam satu paket melalui Undang-Undang 32. Nah, makanya kemudian ada pasal peralihan yang mengatakan kalau diangkat berdasarkan Undang-Undang 32, maka kemudian yang menggantikan adalah wakilnya. Kenapa dikatakan bahasanya diangkat? Karena memang soal pengangkatan itu memang hanya diatur di Undang-Undang 32 yang kemudian implementasi lebih lanjut dalam PP nomor 6 ya tahun 2005. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa ya ini kan sebenarnya menurut saya ya bukan soal hukumnya tapi soal politiknya yang lebih tinggi. Nah, cuma problematiknya adalah ketika kita misalnya minta fatwa Mahkamah Agung ya, pertama fatwa itu tidak mengikat. Kedua, saya yakin mungkin Mahkamah Agung tidak akan mengeluarkan fatwa. Karena begini, ini bisa jadi menjadi wilayah yang bukan wilayah Mahkamah Agung lagi, tetapi wilayah penafsiran undang-undang jadinya. Dan ini kemudian kan menyerempet ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau misalnya ini mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka sederhana saja. Jadi sebelum Mahkamah Konstitusi menentukan tafsirnya, maka kemudian pasal 203 itu dianggap berlaku seperti apa adanya. Kalaupun misalnya lingkungan DPRD DKI menolak ya untuk kemudian dalam tanda kutip pelantikan Ahok dan lain sebagainya, saya katakan sekali lagi bukan haknya DPRD DKI untuk menerima atau menolak. Karena pergantian ini karena menurut undang-undang itu sendiri yang mengatakan, dan kemudian pelantikan itu digantungkan kepada presiden. Jadi kalau misalnya kasus ini berlarut-larut, sebenarnya mudah penyelesaiannya. Presiden Jokowi tinggal lantik saja. Selesai. Ya, cuma masalahnya barangkali ada baiknya ada komunikasi politik yang baik, karena ini kan kita bicara mengenai bagaimana partnership antara DPRD DKI dan kemudian juga Gubernur DKI. Kalau ribut terus kan juga tidak enak. Tetapi sekali lagi saya katakan bukan kewenangan DPRD DKI untuk menentukan Ahok jadi atau tidak jadi sebagai gubernur. Baik, tadi ketika dikatakan ini bukan masalah hukum tapi masalah politis, Bang Joni tertawa nih rupanya. Gimana Bang Joni? Memang gimana supaya dalam DPRD sendiri tidak ada berkontra antara masalah ini? Seperti apa langkah yang tepat kira-kira, Mas? Ya, nuansa politisnya memang lebih kuat ya. Saya kan orang di dalam ya. Seperti apa?
Karena memang perbincangan juga tentang Perpu ini kan, jangankan anggota DPRD ya, atau orang-orang yang berprofesi di bidang hukum, masyarakat kebanyakan juga sudah tercerahkan dengan dialog-dialog yang ada di media. Hanya memang ketika berbicara politik ini kan soal power ya, power kan kekuatan, suara, kan gitu. Tetapi memang disinilah sebenarnya saya selalu mengatakan bagaimana walaupun kita misalnya politisi di tingkat lokal, kita mencoba mematut-matut diri kita untuk jangan terlalu memberikan suatu pernyataan yang pasti tentang satu hal yang kita sendiri kan belum paham. Saya selalu mengatakan di DPRD juga begitu. Saya percaya bahwa eksekutif itu pasti jauh lebih paham tentang sesuatu hal. Tapi Anda setuju memang ini lebih politis oleh karena saja itu, ya Pak ya? dalam kaitan ini saya melihat lebih aspek politiknya. Makanya saya juga kemarin bertanya, kawan-kawan kan termasuk Pak Sani mengatakan ini surat ke MA minta fatwa. Saya tanyakan kepada Ketua DPRD, tidak ada dikirim surat itu. Itu nggak ada. Karena memang juga kesepakatan itu juga kemarin ke MA itu kan tidak ada melalui rapat-rapat ya yang melibatkan fraksi-fraksi lah. Selain masalah kedaulatan hukum juga tentunya banyak sekali ini demo-demo yang menentang Ahok untuk menjadi gubernur atau menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini juga termasuk salah satu aspek politis juga yang Anda lihat. Ya, saya juga melihat seperti itu, yaitu kita kan bisa lah merasakan itu ya. Meskipun mereka menyuarakan ini murni keinginan masyarakat. Tapi kan masyarakat juga kan bisa membaca itu. Nggak cukup hanya dengan statement bahwa seolah-olah sudah seperti itu kan. Kadang-kadang di politik ini kan yang di atas meja nggak bisa itu menjadi patokan kita, yang di bawah meja juga kan bisa juga menjadi perhatian kita. Saya komentari sedikit ya. Jadi soal demo itu ya. Jadi begini, di undang-undangnya sendiri, ini kan mencoba digoreng seperti kasusnya si Aceng Fikri, ya toh, sehingga lalu distrust. Itu berbeda. Kalau kasus Aceng Fikri, kenapa kemudian mosi itu bisa diproses? Karena di situ ada pasal yang dilanggar, yaitu perbuatan tidak tercela itu, yang kasus kemudian menikah 3 hari itu, gitu kan? Tetapi dalam kasus Ahok berbeda, tidak ada pasal soal perbuatan tidak cerah dan segala macam yang memberi ruang untuk kemudian digoreng secara politik di DPR untuk kemudian itu artinya bisa diberlakukan pada kondisi apa saja? Pada kondisi terjadi pelanggaran terhadap ketentuan normatif syarat menjadi kepala daerah. Dalam konteks hukum misalnya ditemukan ijazah palsu, dalam konteks perilaku politik misalnya di situ ada pintu masuk perbuatan tidak cerah dan sebagainya. Sehingga kemudian inilah yang bisa dibawa ke ranah DPRD sehingga seperti kasus Aceng Fikri kemudian, tetapi itu pun butuh putusan dari Mahkamah Agung untuk mengklarifikasi posisi politik itu secara hukum, gitu kan? Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ada contoh yang menarik soal kasus ini, kasus peralihan ini. Ketika Undang-Undang 32 perubahan yang kedua, Undang-Undang 12 2008, ada klausul di pasal induknya, itu kepala daerah mengundurkan diri. Nah, tetapi di pasal peralihannya, ada klausul yang mengatakan kalau kepala daerah sudah mendaftarkan diri sebagai calon, tidak wajib mengundurkan diri. Saya ingat betul, ada proses transisi ketika itu, ada beberapa kepala daerah yang kemudian petahana, itu tidak mundur karena menggunakan kasus peralihan ini. Nah, membaca fenomena yang sama 173 dan 203, logikanya sama. Jadi 173, betul Bung Refli, bahwa digunakan pada saat pilkada ini mengadopsi Perpu 100%. Kapan itu? 2015. Kalau di situ kemudian ada yang berhenti segala macam, baru menggunakan pasal ini. Nah, transisi hari ini menggunakan 203 dalam kasus DKI Jakarta. Baik. Nanti saya juga akan meminta tanggapan dari Pak Sani. Pak Sani, saya akan minta tanggapan, tapi saya harus jeda dulu. Pak Sani, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Pagi. Ya, masih di Bincang Pagi. Pak Sani masih bersama kami? Iya, Pak Sani silakan. Ini sudah sampai di segmen akhir. Langsung tanggapannya dan juga konklusinya, Pak Sani. Ya, saya mengerti bahwa di DPRD itu ada 2 dimensi politik dan dimensi hukum. Nah, termasuk statementnya Pak Joni, saya kira juga nggak lepas dari dimensi politik. Tapi kan politik itu kan harus ada dalam koridor hukum. Dan politik ini dikelola bersama-sama dalam konteks musyawarah mufakat.
di dalam rapat pimpinan DPRD beserta fraksi-fraksi, semua sudah sepakat untuk kita konsultasi pada Mahkamah Agung, termasuk fraksinya PDIP yang dipimpin oleh Pak Joni. Itu satu dimensi politiknya, kita nggak sewenang-wenang. Nah, dimensi hukumnya itu adalah kajian internal dari DPRD. Kita mengerti betul apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun tadi itu, bahwa pasal 203 itu adalah pasal peralihan. Kita nggak akan mengada-ngada kewenangan kita. Kalau memang itu hak dari Presiden untuk melantik langsung, silahkan saja. Tapi artinya besok pada sidang 74 itu kan ada pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Itu dia tuh masalahnya. Oke, Pak Sandi, tapi artinya kita menemukan di dalam Kepres 98/2014 tentang pemberhentian Pak Jokowi itu menggunakan Undang-Undang 29. Kalau saja pasal 203 itu menyebutkan Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 29, kita akan patuh kok. Nah, makanya tolong diberikan kesempatan. Ini lembaga negara bernama DPRD ini sedang berkonsultasi ke lembaga negara yang berwenang menafsirkan hukum, yaitu Mahkamah Agung. Oke. Itu saja. Baik, Pak Sandi, tapi artinya esok sidang paripurna juga dari Koalisi Merah Putih juga akan tetap mengawal dan tidak akan kita saksikan juga seperti sidang-sidang paripurna di DPRD, maksud kami di DPR RI. Kita ini sedang menunggu fatwa hukum dari Mahkamah Agung. Sebelum itu nggak boleh dong ada paripurna. Karena itu kesepakatan politik sama-sama kok, termasuk fraksinya Pak Joni. Kalau besok belum ada juga surat dari MA, bagaimana sikap dari Koalisi Merah Putih? Apakah tidak akan datang dalam sidang paripurna? Lah itu kan sidang paripurna itu kan juga kesepakatan politik kan. Masa kesepakatan politik yang dahulu disepakati kita akan konsultasi ke MA dilanggar dengan kewenangan bikin paripurna, lah ini politiknya seperti apa dong? Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi, Pak Tri Wisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Terima kasih, Pak Sandi. Terima kasih banyak, Mbak. Mari. Ya, Bang Refli, ini sudah di segmen akhir. Mungkin tanggapan sedikit dan juga kira-kira apa langkah yang tepat juga untuk Ahok ini agar jalannya mulus untuk menuju ke DKI 1? Ya, sekali lagi harus dipahami ya, dinamika yang terjadi di DPRD DKI itu tidak ada kaitannya dengan dilantik atau tidaknya Ahok. Dilantik atau tidaknya Ahok itu tergantung kepada Presiden Jokowi. Karena undang-undang atau Perpu itu mengatakan bahwa yang berhak melantik gubernur Ahok ini adalah Presiden. Dan kemudian mengenai hak Ahok untuk menjadi gubernur itu sudah diatur di undang-undang pula. Nah, kalaupun kemudian katakanlah jangankan 50% DPRD DKI menolak, 100% menolak pun tidak ada kaitannya dengan bisa tidaknya Ahok. Kalau kemudian terjadi dinamika politik setelah Ahok dilantik, itu soal lain. Kita akan bicara nanti apakah nanti ada hak interpelasi, hak angket, tapi itu kaitannya dengan hal-hal yang lain. Tapi untuk hak Ahok untuk menjadi gubernur itu dijamin oleh undang-undang dan langsung bisa dilaksanakan oleh Presiden ya untuk melantiknya di ibu kota negara. Nah, karena itu himbauan saya kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, selesaikan polemik ini dengan segera melantik Ahok. Begitu nanti Pak Jokowi pulang, belum pulang. Belum. Maka kemudian PR pertama yang dilakukan adalah melantik Ahok di ibu kota negara. Selesai. Perkara kemudian anggota DPRD DKI kemudian mempermasalahkannya di sisi A, di sisi B dan lain sebagainya, kita lihat prosesnya. Tetapi yang paling penting adalah jangan berlarut-larut. Seharusnya ya terakhir, seharusnya pelantikan Ahok ini atau kemudian pengangkatan Ahok ini mestinya berbarengan dengan pemberhentian Jokowi sehingga tidak ada jeda. Ya, ini jadi Pak Jokowi diberhentikan, keluar SK pemberhentian, mestinya keluar juga SK pemberhentian sebagai wakil gubernur bagi Ahok dan kemudian pengangkatan sebagai gubernur lalu kemudian langsung dilantik
saat itu juga, sehingga tidak berlarut-larut seperti baik. ini. Oke, baik. Artinya sekarang presiden lah yang bisa menyelamatkan polemik ini, seperti itu ya, Bang Presiden Refli? dan pembantunya Mendagri. Oke, Gitu ya. Bang Joni sendiri seperti apa? Ya, saya mengatakan singkat ya, berpolitik adalah dalam rangka bernegara. Bernegara kita juga adalah berkonstitusi. Nah, khusus mengenai posisi Wakil Gubernur di DKI Jakarta, sudah keluar Perpu nomor 1 tahun 2014. Kita gunakan aturan peralihan 203 ayat 1. Dan ini digodok oleh pemerintah. Yang ketua timnya sendiri adalah Pak Herman Sajohar. Sudah menyatakan dalam forum debat-debat ini. Bahkan Depdagri sudah mengirim surat kepada DPRD untuk mensupervisi kita agar melaksanakan rapat paripurna untuk mengumumkan menjadikan Ahok Basuki menjadi gubernur. Baik. Saya pikir sudah jelas. Jadi saya pikir kita bukan hanya berbicara lagi bahwa ini perlu tanya lagi ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Saya kira itu lebih banyak nuansa politis dan bahkan memperumit situasi yang sudah jelas. Baik. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Pak Mutarto seperti Ya, apa? kalau saya dari sisi teknis penyelenggaraannya sepakat dengan Bung Refli. Jadi kartu pintu asnya itu ada pada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah hukum itu. Yang kedua, kalau dari sisi politiknya, saya juga ingin berharap pada Pak Ahok untuk mengubah karakter kepemimpinannya gitu. Betapapun sekarang, bagaimana nih? Betapapun sekarang Pak Ahok jadi wakil gubernur, sebentar lagi jadi gubernur, ia mengayomi seluruh rakyat Jakarta, baik yang memilih dia, setuju atau tidak setuju dengan dia, sehingga komunikasi politik yang dibangun itu mestinya lebih merangkul, bukan dalam kondisi head to head seperti sekarang berhadapan-hadapan, malah akan jadi blunder politik yang berkepanjangan yang menyulitkan kepemimpinannya. Ya. Ini yang saya kira style kepemimpinan ini yang mesti mungkin harus sudah mulai. Artinya Ahok juga harus lebih bisa lagi menjalin komunikasi yang politik baik, yang merangkul yang kepada semua merangkul. elemen. Oke. Setuju tidak setuju dengan ormas apapun itu urusan Menteri Dalam Negeri lah. Baik. Tapi itu dia rakyatnya Ahok hari ini begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Iya. Putu Arte dan juga Mas Joni Simanjuntak serta Bang Refli Harun atas kehadirannya pagi ini di Bincang Pagi. Dan inilah akhir dari Bincang Pagi pemirsa, tetapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada informasi terkini dan juga perbincangan dalam editorial Media Indonesia. Tetap bersama kami di Bincang Pagi.